Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahmadani dengan NIM 2052400279, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Hari ini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi syarat ujian tengah semester saya yang didoseni oleh Bapak Heri Firmansyah dalam mata kuliah Kapitas Lekta Hukum Pidana. Saya mengambil satu materi yang Bapak ajarkan, yaitu adalah pidana mati. Baik, sebelum aku menjelaskan tentang putusan pengadilan, izinkan aku untuk menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pidana mati. Jadi, pidana mati itu bisa dikatakan juga sebagai hukuman mati, yaitu bentuk hukuman terberat yang berupa perampasan nyawa terhadap pelaku tindak pidana yang dijatuhkan setelah putusan pengadilan keluar gitu. Terus juga pastinya memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun bisa juga nih pidana mati ini tuh ditunda gitu eksekusinya dalam suatu kondisi tertentu. Misalkan menanti penolakan gerasi atau kondisi terpidana. Jadi kalau misalkan kondisi terpidana itu kayak lagi hamil, menyusui, atau lagi sedang gangguan jiwa, itu bisa ditunda proses pidananya. Lalu pidana mati itu termasuk juga pidana pokok, dan dalam teori hukum pidana itu tuh banyak banget yang bilang kalau misalkan pidana mati itu kurang pantas gitu, atau bisa bilang kayak banyak sekali orang yang pro dan kontra terhadap pidana mati ini gitu. Misalkan kalau misalkan pendukungnya itu bilang pidana mati itu memberikan efek yang jera, pembalasan yang setimpal, dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang luar biasa atau yang besar gitu. Tapi kalau yang penentang tuh bilang kalau pidana mati itu melanggar hak loh, melanggar hak untuk hidup gitu, yang dijamin pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 1, dan juga pasal 6I ICCPR atau bisa dibilang International Covenant on Civil and Political Rights. Oleh karena itu tuh hal tersebut tuh ngebuat kayak tarik-menarik antara perlindungan HAM dan kepentingan masyarakat luas gitu loh, pidana mati itu. Perbuatan apa saja sih atau delik apa aja yang diatur atau diancam pidana mati? Jadi ini contohnya aku ngambil dari KUHP lama atau undang-undang khusus gitu. Jadi aku ngambil dari dua dasar hukum kita. Yaitu yang pertama di KUHP lama tuh ada pasal 104, itu tentang makar membunuh presiden atau wakil presiden. Terus ada pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Lalu ada pasal 365 ayat 4 gitu, tentang perampokan dengan kekerasan yang menyebabkan kematian. Lalu ada pasal 444 KUHP tentang pembajakan laut yang menimbulkan korban atau adanya korban gitu. Terus kalau dalam khusus itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 narkotika, itu pasal 114 ayat 2, pengedar narkotika dalam jumlah besar. Lalu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tipikor, pasal 2 ayat 2 tentang korupsi saat bencana atau krisis. Lalu ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pengendalian HAM, pasal 36 genosida atau kejahatan kemanusiaan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terorisme, pasal 6 dan 9, yaitu tindak pidana teroris tertentu. Bagaimana sih pengaturan pidana mati yang ada di Indonesia tuh seperti apa gitu. Jadi aku lihat dari KUHP lama dan juga KUHP baru yang nanti pada tahun 2026 akan berlaku gitu. Jadi KUHP lama nih bilang atau menyatakan kayak pada pasal 10 KUHP pidana mati itu termasuk pidana pokok. Terus pasal 11 KUHP juga menyatakan kalau misalkan dia dijatuhkan pidana mati dilakukan dengan digantung. Namun sekarang sudah dirubah menjadi tembak mati lewat Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. Lalu pidana mati ini dalam KUHP lama juga bersifatnya tuh mutlak. Jadi kalau hakim sudah melakukan suatu putusan atau menjatuhkan, ya harus segera dilaksanakan gitu. Dan kalau menurut
KUHP baru ya, atau bisa kita bilang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu diatur di dalam pasal 67 bilang kalau pidana mati itu tetap ada, tapi jadi pidana khusus atau alternatif. Dan pasal 100 juga bilang di KUHP baru, jika terdakwa dijatuhkan pidana mati bisa dilakukan masa percobaan dulu gitu selama 10 tahun. Kalau misalkan dia berperilaku baik, bisa diubah menjadi pidana seumur hidup atau 20 tahun. Atau bisa aku jelasin lebih detail, kayak KUHP baru tuh kayak mengatur pidana mati ini ya bersifatnya tuh ya jadi upaya terakhir gitu, atau bisa kita bilang ultimum remedium gitu, dan bersifatnya kan alternatif ya, bukan pidana pokok, nggak kayak KUHP. Terus pidana mati dalam KUHP baru juga diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan akan diberikan dengan masa percobaan 10 tahun yang bisa dilakukan menjadi penjara seumur hidup jika terpidana ini melakukan suatu perbuatan yang terpuji, ya nggak melakukan suatu tindakan pidana lagi dalam masa pencobaan tersebut, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang putusan pengadilan yang diputus menggunakan pidana mati gitu. Jadi saya menggunakan kasus dari Freddy Budiman, yaitu adalah seorang bandar narkoba yang bisa dibilang bandar narkoba kelas kakap lah. Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus 2 terduga penyalahgunaan narkoba di kawasan narkoba di Kota Medan. Polisi menggerebek kampung. Lagi singkatnya, pada tahun 2012, Freddy Budiman ini ditangkap karena terbukti menyelundupkan 1,4 juta pil ekstasi dari Tiongkok China melalui pelabuhan Tanjung Priok. Barangnya tuh disamarkan juga dalam kontainer yang berisi akuarium gitu. Terus di tahun yang sama, pada tahun 2012, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Freddy ini diadili dalam perkara nomor 2267/PIT /2012/PN.JKT.BAR yang hakim memvonis Freddy dipidana mati karena terbukti sebagai bandar narkoba yang sangat-sangat besar dan memiliki peranan dalam jaringan tindak pidana internasional. Lalu pada tahun 2013, Freddy ini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta gitu. Namun ditolak, dan putusannya yang keluar adalah PT DKI Jakarta nomor 389/PIT/2013/PT.DKI. Hasil banding Freddy ini ditolak, dan amarnya juga menguatkan putusan PN Jakbar itu ya benar pidana mati, dan alasan Pengadilan Tinggi juga tetap alasan Pengadilan Tinggi menolak ya karena pertimbangan dari PN itu sudah tepat gitu, tidak ada alasan hukum untuk mengubah putusan tersebut gitu. Lalu di tahun 2014 Freddy ini mengajukan kasasi gitu. Terus ada putusan lagi dikeluarkan dari MA dengan nomor 1903/PIT.SUS/2014, dan hasilnya kasasi itu ditolak juga. Amar putusan itu menguatkan putusan PT DKI pidana mati tetap berlaku. Pertimbangan MA tuh sebenarnya tidak ada penerapan hukum yang salah. Terus alasan kasasi tidak beralasan juga gitu loh kenapanya, dan vonis mati juga ya tetap berlaku gitu. Dan pada tahun 2016 itu peninjauan kembali lah kasus Freddy ini. Terus hasil peninjauannya kembali tetap ditolak. Amar putusannya itu menguatkan putusan kasasi sebelumnya, pidana mati tetap dijalankan. Pertimbangan MA juga ya bukti baru yang diajukan itu enggak memenuhi syarat KUHP-nya gitu loh, dan tidak ada kehilafan dari hakim tersebut. Dan pada tanggal 29 Juli tahun 2016, setelah seluruh upaya hukum tertutup, Freddy Budiman ini dieksekusi mati di Nusa Kambangan bersama beberapa terpidana mati kasus narkotika lainnya. Baik,
selanjutnya saya akan memberikan analisa saya terhadap kasus tersebut dan juga putusan pengadilan tersebut. Jadi menurut saya, Freddy Budiman ini kan dijatuhi pidana mati ya, berdasarkan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang mengatur bahwa pelaku yang mengimpor atau mengekspor atau mengedarkan narkotika gitu dalam golongan 1 dengan jumlah tertentu dapat dijatuhi pidana mati gitu. Dan hakim juga menilai perbuatan Freddy ini sangat-sangat memenuhi unsur pasal tersebut gitu, karena kalau dilihat jumlahnya, dia mengimpor 1,4 juta ekstasi. Terus narkotika juga adalah suatu kejahatan gitu, tindakan kejahatan yang luar biasa, yang dampaknya itu bisa merugikan, bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tapi bisa merugikan satu bangsa gitu. Freddy juga masih menjalankan bisnis narkoba secara sistematis dan terorganisir lah ketika ia berada di dalam balik penjara gitu, sehingga dasar yuridisnya ini sangat kuat. Tindak pidananya memang masuk kategori yang oleh undang-undang ini diancam pidana mati. Dan hakim juga secara eksplisit itu menegaskan bahwa pidana mati tetap konstitusional gitu, tidak bertentangan dengan HAM karena dilaksanakan sesuai undang-undang dan melalui proses peradilan yang adil, atau kita bisa sebut dengan proses due process of law gitu. Terus kalau kita lihat dari perspektif KUHP yang lama, pada saat Freddy diadili ini kan Indonesia masih menggunakan KUHP yang lama ya. Terus bisa dibilang pidana mati itu adalah pidana yang mutlak gitu. Jadi kalau hakim sudah menjatuhkan pidana mati, ya harus segera dieksekusi dan wajib dilakukan. Karena itu tidak ada ruang lagi untuk hakim untuk menjadikan pidana mati ini dengan syarat atau alternatif lainnya. Putusan Freddy ini menunjukkan kalau misalkan karakteristik si KUHP lama ini yang keras, pada pidana mati ditegakkan juga tanpa kompromi gitu. Tapi kalau kita lihat dari kalau kita lihat dari perspektif KUHP yang baru gitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlakunya nanti pada tahun 2026, itu mungkin hasilnya akan sangat berbeda kali ya. Jadi kayak kita lihat di pasal 100 gitu, 100 KUHP baru memungkinkan hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 100 tahun. Jadi jika terpidana nih berkelakuan baik, pidana mati dapat diubah menjadi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dengan aturan baru ini, Freddy ini masih bisa divonis mati, tetapi dieksekusinya tuh nggak langsung gitu, kayak bisa ditunda dulu, bisa ditunda sambil melihat perilakunya. Namun melihat, kalau misalkan kita lihat gitu kayak dari rekam jejaknya si Freddy ini, dia tuh kayak di dalam penjara aja dia masih mengendalikan narkoba dari dalam lapas gitu, dan kemungkinan besar masa percobaan itu bakalan gagal, sehingga ya eksekusi tetap akan jalan gitu. Lalu kalau kita lihat dari analisa perspektif HAM gitu ya, hak asasi manusia, kasus Freddy ini menarik banget sih, kayak karena menjadi ajang tarik menarik antara hak hidup dan kepentingan bangsa gitu. Jadi kalau hak hidup kan kita udah bahas tadi, ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28I ayat 1 gitu. Namun Mahkamah Agung dan pemerintah berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu hak hidup bisa dibatasi gitu dengan undang-undang demi kepentingan masyarakat luas. Jadi dalam kasus Freddy ini, negara mengambil posisi yang benar-benar tegas kalau misalkan melindungi bangsa dari bahaya narkotika itu lebih penting daripada menyelamatkan hak hidup satu orang. Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran masa depan. Jauhi sekarang juga. Sekian dari penjelasan materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih semuanya.